Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi fir lana warhamna wa tub alaina ya arhamar rahimin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa hadir di Majlis Darul Mustafa. Karena semua ini bisa terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah. Manusia ini pada hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Ya. Semua kita punya mau, tapi Allah punya kuasa. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Enggak ada yang sulit bagi Allah. 2024 kalau Allah mau jadikan Anies Rashid Baswedan jadi presiden enggak sulit. Amin. Sulit apa enggak Habib tanya? Enggak sulit. Yang sulit kalau Allah enggak mau. Jadi jangan kita hidup ini di dunia ya merasa tidak bisa menjalankan apa yang kita inginkan. Bercita-citalah Anda ya setinggi langit, sedalam lautan. Dengan cara apa? Dengan cara Anda cukup berikhtiar. Adapun selebih dari ikhtiar itu bukan urusan kita. Jalurnya itu beda. Jalur yang menentukan itu bukan jalur kita. Kita cuma ikhtiar. Ya. Kalau ente mau orang bisa menentukan nasib, enggak ada yang gila di dunia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau bilang apa? Kalau orang tahu ya, kalau dia kerjain begini dia bakal nyesal. Ya, orang enggak ada yang gila di dunia. Karena dia bakal tahu. Kalau saya kerjain ini saya rugi nih. Saya bakal rusak diri saya. Ya. Nah, yang menjadikan itu semua rem untuk kita adalah sholat kita 5 waktu. Itu rem. Jadi kalau ente masih sholat 5 waktu, berarti ente masih punya rem. Ibarat kendaraan itu ada remnya. Ya, biar kurang pakem, tapi kalau masih ada rem kita masih bisa selamat. Tapi kalau udah blong remnya los, nggak ada rem, nggak ada bedanya orang sama kendaraan. Kalau kendaraan yang ngendaliin orang, kalau kita yang kendaliin Allah, kan itu doang. Ya, kenapa kita bukti kita dikendalikan oleh Allah? Karena ruh kita ini kuasa mutlak milik Allah. Coba kalau ruh ente diambil sama Allah, aneh tanya, ente bisa ke Darul Mustafa jalan sendiri? Orang udah mati, Beb, udah mati nih Beb. Malam mati, subuh-subuh pengajian Darul Mustafa jalan sendiri, bagaimana bisa? Nah di situ kita bisa lihat bahwasanya ya kita ini ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita sholat itu berarti kita masih punya rem. Masih ada rem, masih ada yang jaga kita. Tapi kalau ente sudah nggak sholat, makanya pesan sama anak ente. Ente mau kerja di mana terserah. Mau kerja di luar negeri, mau kerja di ujung dunia terserah. Bapak pesan satu, Bapak. Apa Bapak pesan? Jangan tinggalin sholat 5 waktu. Tuh. Orang dulu kalau telepon anaknya enggak nanya usahanya, duitnya enggak. Begitu orang dulu nelpon orang tua yang ditanya satu pertama, gimana udah sholat? Tuh. Jadi kalau orang enggak sholat, ibarat mobil enggak ada remnya, blong. Untuk dari puncak, turunan. Diajak naik bis, cuman supirnya bilang kondekturnya, ayo ikut yuk ke Ciawi ke bawah. Tapi remnya blong nih bis. Ente mau gak ikut kira-kira? Ya kalau ente ikut ente sakit. Nyerahin nyawa ente namanya.
Ya, jadi sholat bagaikan rem. Kalau masih kita sholat, insya Allah hidup kita masih terarah. Tapi kalau kita udah nggak sholat, hidup kita kagak bakal terarah. Kayak layangan singit. Mendingan putus daripada singit. Nah kalau putus dia jalan sendiri. Nah kalau singit, lo ke kiri dia ke kanan. Susah. Ya paling udah cepet-cepet ada musuhnya ngadu, menang, kalah dah. Boro-boro kita mau pantengin, orang singit juga nggak enak. Ya. Wa fi sunani Abi Dawud an Ibnu Abbas gala. Ada fi kitab, di dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Nah, kitab ini adalah pengobatan dengan cara Nabi. Nah, ini kitab bagus Tibbun Nabawi. Jadi di dalam Islam tuh semua penyakit ada obatnya. Nggak ada yang nggak ada obatnya. Kemampuan manusia, akalnya sampai ke situ belum Allah kasih. Karena Allah itu tidak memberikan pemahaman, tidak memberikan ilmu kepada hambanya itu, ya kecuali yunasib fi zamanihi. Kecuali ilmu tersebut akan berfungsi, berguna untuk zamannya, waktunya, keadaannya. Saya mau tanya, kalau ente ditanya, ya 50-40 tahun yang lalu ada gak yang namanya HP? Bisa gak dulu? Jangan lagi zaman dulu, ya. Tahun 90-an waktu saya belajar di Yaman, boro-boro video call. Teleponnya juga pakai wartel, pakai menit. Ya, interlokal pakai menit. Jadi nelpon ngelihat menit tuh. 1 menit berapa real nih? Wah. Artinya apa? Allah memberikan pemahaman ilmu kepada hambanya. Itu ilmu yunasib fi zamanihi, cocok untuk zaman itu atau tidak. Jadi jangan nanti bilang, wah ini penyakit nggak ada obatnya. Nah, semua penyakit ada obatnya. Nah sekarang ente kalau bicara 20 tahun ke depan, bagaimana nih ilmu yang akan Allah berikan? Ya nanti pada zamannya. Kita nggak bisa maksain. Nggak bisa kita paksain. Ya. Kayak macam Nabi Allah siapa? Yang ditelan nama ikan hiu. Nabi Allah Yunus. Ya. Nah Nabi Allah Yunus itu siapa yang bisa nolongin Nabi Allah Yunus? Ada orang bisa nolongin Nabi Yunus, makhluk. Di perut ikan. Hitung-hitungan, matematika, logika mati. Bagaimana mau napas? Yang diengkep aja sak modar. Ini di perut ikan. Tapi kenapa kok bisa selamat? Ya, hanya dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kok bisa selamat itu? Pikir ya pakai otak ente. Siapa itu yang nyelamatin? Jadi kita jangan gampang putus asa sama Allah. Kalau kita gampang putus asa sama Allah, berarti kadar iman kita kecil. Ya. Wa fi sunan Nabi Daud an Ibnu Abbas gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al istighfar. Nah, ini pas nih. Di bulan Rajab. Kata Sayyidina diriwayatkan di Sunan Abi Daud dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Gala pamannya Rasulullah gala. Beliau mengatakan gala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan man lazimal istighfar, barang siapa yang mendawamkan, yang merutinkan istighfar. Kita nih Pak, kadang mohon maaf, istighfarnya kita anggap remeh. Kadang di bulan Rajab aja kita istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Rabbighfirli warhamni wa tub. Kadang-kadang bulan Rajab kita getol. Itu ditingkatkan, tapi istighfar itu kudu. Nabi setiap malam enggak kurang daripada 100 kali beristighfar dengan Allah. Ini Nabi. Nabi yang maksum, yang enggak ada dosa, yang terjaga. Dalam Al-Quran Allah katakan laqad ghufira ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa Nabi yang telah lalu dan yang akan datang pun diampuni sama Allah. Kurang apa coba? Masih istighfar setiap malam 100 kali.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 100 kali setiap hari. Terus kita siapa? Wah, kita udah merasa diri kita nggak ada dosa, merasa diri kita benar. Orang yang merasa dirinya paling benar itu orang banyak salahnya. Orang yang merasa dirinya nggak punya dosa, orang itu banyak dosanya. Hati-hati. Ya, kita kalau udah masuk bicara tentang kekurangan orang, berarti diri kita lebih banyak daripada kekurangan orang yang lain. Makanya orang dulu nggak pernah tuh mau menyebutin kekurangannya orang. Nggak pernah. Ya. Karena kekurangan kita juga banyak. Ya. Sayyidina Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau bilang apa? Aneh bagaimana mau ngurusin kekurangan orang? Ya. Kekurangan itu banyak banget. Bagaimana? Beliau tuh mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25.000 kali sehari. Allah 25.000 kali. Hu 25.000 kali. Maka waktu akhir hayatnya istrinya mentalkinkan. Waktu istrinya mentalkinkan beliau melek. Beliau ngomong sama istrinya, "Ente baca la ilaha illallah nih, kalimat tauhid nih talkin untuk siapa? Kalau ente untuk mentalkinkan aneh, enggak usah ente talkinin aneh. La ilaha illallah sudah menjadi darah daging dengan saya. Setiap hari 25.000 kali. Kita mau ngaji ke Darul Mustafa malas banget. Ya. Sama, saya juga begitu, malas mau ngaji. Ingat lontong sayur aja habis makan kemari terus. Ya. Kemudian ya, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah gampangin semua kesulitan untuk diri dia. Kata Allah. Allah gampangin. Ya. Allah gampangin, nggak ada yang disusahin sama Allah. Ya. Terkadar keimanan tuh beda, Pak. Kita jangan bicara jauh dulu, bicara umur. Kenapa Nabi mendapatkan wahyu umurnya 40 tahun? Ya kan? Nah, 40 tahun itu umur orang itu sudah duduk, sudah matang. Ibaratnya itu udah matang 40 tahun. Kalau masih belum 40 tahun orang umurnya, masih labil ke sana ke sini. Tapi kalau udah 40 tahun udah matang. Makanya Nabi diberikan wahyu itu oleh Allah umur 40 tahun. Dan kita lihat orang, Pak. Kita lihat orang, ya. Saya kemarin baru dapat cerita. Ada orang terdekat, ya, waktu zaman penculikan di Hadramut berapa tahun yang lalu, ada orang yang dekat dengan Habib Umar itu diculik. Ya, diculik. Saya nggak sebutin namanya, tapi marganya Mullah Dawilah. Orang yang mengurus semua urusan Darul Mustafa. Diculik. Ya. Banyak yang nggak pulang, yang mati, yang sampai sekarang diculik nggak balik. Ya. Kata Habib Umar apa? Nggak, dia bakal selamat. Dia pulang ntar selamat. Nggak mati pulang ntar dia. Udah setahun, 2 tahun, udah jalan 3 tahun. Orang nanyain, mana nih Habib Umar? Nah kok belum pulang-pulang? Ya mungkin orang bertanya-tanya kali. Habib Umar selalu bilang selamat, ntar juga udah 3 tahun nggak pulang-pulang. Orang kan meragukan, jadi tanya-tanya, ya kan? Akhirnya ada info, ya setelah setahun minta tebusan. Habib Umar ini luar biasa karimnya. Ya, saya tahu betul bagaimana saya punya guru. Ya. Beda, nggak ada murid khususnya di alumni pertama dan alumni yang kedua tidak tahu bagaimana tentang sifat beliau yang sebenarnya. Pasti tahu. Sekali waktu yang culik ini ngomong, kalau mau di ini tebus berapa ribu duit Saudi gitu atau Yaman,
intinya tebus deh. Ya udah, nggak apa-apa. Karena urusan Darul Mustafa sama dia nih. Begitu udah sepakat harganya tebus, pengen barter gitu. Duit mau dianterin, tahu tuh helikopter lewat. Helikopter ini lewat nggak ada urusannya sama Habib Umar. Nah, helikopter. Nah, dipikir nih begitu ngasih tebusan ada helikopter, dilihat siapa penculiknya. Dipikirnya kerjasama nih sama pemerintah nih Habib Umar. Dipikir kerjasama nih, ya. Akhirnya nggak jadi, nggak mau. Kalau mau 3 kali lipat. Itu kamu sudah kerja sama dengan pemerintah ada helikopter. Subhanallah. Habib Umar ini punya kakak dan yang menjadi orang tuanya langsung. Itu Habib Masyhur itu putunya. Habib Ali Masyhur, saya pun berguru belajar dengan beliau. Itu musyawarah Habib Umar nanya. Yang namanya kakak rata-rata lebih mapan dari adik. Itu loh. Akhirnya beliau tanya, ini minta ditebus begini, kata Imam Syarif apa? Enggak usah ditebus. Ntar kalau kita turutin kemauan dia, penculik, kita ntar disibukin sama dia. Ini diculik satu dilepas, ntar diculik lagi dilepas. Repot begitu. Enggak usah, biarin aja udah. Ntar juga pulang. Subhanallah Pak, mau masuk 3 tahun, omongan Habib Umar itu terbukti. Selama 3 tahun matanya ditutup. Jadi melek, tapi kayak buta gitu. Enggak buta tapi kayak buta. Selama 3 tahun matanya ditutup. Enggak tahu dirinya di mana. Makan dikasih 1 hari 1 gelas sama roti ini. Akhirnya begitu jalan 3 tahun, dilepas aja di depan rumah Habib Umar. Dilepas, tahu-tahu ada. Nah, di sini saya mau katakan kalau orang punya kedekatan dengan Allah, dia pasti dikasih jalan keluar seperti di dalam hadis ini. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kalau orang selalu beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah, setiap problematika urusan pasti ada jalan keluar. Enggak ada yang enggak jalan keluar. Itu. Wa min kulli dhaikin makhraja. Dari setiap kesulitan, ya pasti ada solusinya. Pasti ada solusi. Kita ini kan Pak, otak ini berpikir di saat kita ada masalah, pikiran yang timbul dari otak kita tuh bagaimana ya kebersihan kita punya hati dengan Allah. Kalau orang hatinya udah kotor, ya timbulnya kotor. Orang hatinya udah kotor. Ada orang ada problem, ada masalah. Ya kan? Dia dekatkan diri dengan Allah, malam istighfar, dia ziarah ke makam aulia sholihin, ziarah ke makam-makam orang alim. Dia datang ke orang alim, dia minta doa biar Allah kasihkan berkah. Itu yang benar. Tapi ada juga orang di saat dia ada problematika dalam hidupnya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dia datang ke dukun. Datang ke paranormal. Ada gak yang begitu? Lah banyak. Datanglah ke dukun. Ada lagi ya dukun yang bisa gandain duit 1 miliar jadi 2 miliar, 1 juta jadi 2 juta. Kalau kita percaya memang begitu, goblok namanya kita. Tolol. Dukun itu tukang tipu semua. Paranormal tukang tipu. Apaan emang? Masa nasib ente ditebak pakai remi? Dikocok kasih buka joker ya? Nasib ente jelek banget, nggak percaya sama Allah ente. Kaitkan diri sama Allah. Kemarin saya hari Jumat pengajian bulanan habaib. Di tempatnya Pak Anies. Di rumah. Waktu beliau jadi gubernur, dari mulai masa gubernur, sebulan sekali dia buat pengajian di rumah dinas. Hanya orang-orang tertentu yang diundang. Begitu beliau nggak jadi gubernur, karena jamaahnya udah banyak, para kiai, para habaib, ya kan, dia sayang dengan pengajian itu, dipindahin ke rumahnya. Jadi beliau udah nggak jadi gubernur, pengajian bulanan tetap jalan di rumah setiap bulan sekali. Kemarin saya hadir, saya cuma pesan sama dia satu, Pak, Bapak hati-hati, orang yang nggak suka sama Bapak banyak, baik yang kelihatan atau yang nggak kelihatan. Dia bilang apa? Iya Beb, saya tawakal aja sama Allah. Saya setiap habis sholat subuh,
saya baca Quran aja. Itu aja perlindungan saya. Habis sholat subuh saya baca Quran, sama sebelum tidur baca Quran. Itu amalan saya itu aja, Beb. Anda bilang baca ratib kalau ini. Ya dia kalau sempat waktunya ada dia baca ratib. Tapi kalau Al-Quran itu rutin. Nah nanti ikutin dia mana sanggup. Dia lihat coba kemana-mana. Ya tapi sekali lagi saya ingatkan, setiap problematika itu kesulitan, kesempitan kita pasti ada solusi jalan keluarnya. Warazakahu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang itu nggak tahu. Jadi istighfar itu ada 3. Manfaat istighfar ada 3. 1, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap ada kesulitan dikasih jalan keluar. Yang kedua, setiap ada problematika, ada masalah, pasti ada solusinya. Yang ketiga, Allah kasih rezeki yang dia nggak tahu-tahu. Coba para ulama-ulama kerjanya apa? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, zaman dulu, pendiri Majelis Kuitang. Itu yang hadir Kuitang puluhan ribu. Pertanyaannya, itu Habib Ali pengusaha apa bukan? Habib, saya dengar cerita di akhir-akhir almarhum Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, Habib Abdul Qadir Al-Hawi. Kemarin saya baru dapat cerita. Beliau dulu waktu nulisin perjuangan ayahnya mau buat maulid, itu sampai jual mobil. Jual mobil untuk buat maulid. Ya. Setelah itu Allah kasih mudah. Setelah adanya ikhtiar, pengorbanan, Allah kasih jalan yang gampang. Ya. Wah, belum lagi yang dilakukan oleh pendiri Majelis Darul Musafa Habib Muhammad. Ya. Nah, jadi ini kalau kita istighfar, jalan keluar pasti ada. Jangan lepas dari istighfar. Wa fil musnad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza hazama amran fazi'a ila shalah. Dikatakan di dalam hadis, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu ada problem yang penting, ada masalah yang genting Nabi, ya, langsung Nabi apa? Bergegas sholat. Fazi'ilah sholat. Kalau Nabi ada urusannya Nabi sholat langsung. Makanya ada sholat yang namanya sholat hajat. Jangan nanti sholat hajat lagi susah doang. Lagi susah sholat hajat. Mau ngelamar kerjaan sholat hajat. Begitu udah rapi kagak lagi sholat hajat. Sholat hajat jangan ditinggalin setiap malam kalau bisa. Sholat hajat jangan ditinggal setiap malam itu sholat hajat. Hajat yang terpenting satu yang diminta, yang ente belum tahu. Ya Allah, saya sholat hajat ini, saya minta kepada kamu ya Allah, akhiri hidup saya dengan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tiap habis isya kita sholat hajat. Yang kita minta itu, mati dalam keadaan husnul. Kemudian, wa qala Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was salah. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, wasta'inu, mintalah kalian pertolongan. Ya. Mintalah kalian pertolongan dengan cara apa? Bis sabri, dengan sabar. Yang kedua dengan apa? Was salah, dengan inti salat. Apa sih definisi salat, Pak? Sholat itu definisinya ada 2. Yang pertama, sholat itu adalah ad-du'a wa tadarru. Sholat itu doa dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pada hakikatnya kalau kita sholat, itu secara nggak langsung kita sedang berdoa sama Allah. Tanpa inti doa, sholat inti itu doa. Adapun secara istilah, secara syarat, aqwalun wa af'alun. Ya muhtatatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Adapun secara syarat salat itu ialah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salat. Kemudian wa fis sunan alaikum bil jihad fa inna min abwabil jannah yadfallahu bi anin nufus alham wal gham. Allahu akbar. Di dalam kitab sunan dikatakan apa? Alaikum bil jihad, bagi kalian untuk berjihad.
Fa inna min abwabil jannah, sesungguhnya daripada pintu surga itu ialah yadfallahu bi anin nufus wal ham wal gham. Karena jihad itu salah satu pintu untuk kita masuk surga. Jadi kalau orang berjihad itu pintu kita masuk surga. Termasuk berjihadnya ente dalam intikhabat, dalam pemilihan presiden. Ini jihad ente. Jangan ente setiap maulid, ya, setiap maulid mahalulgia masrokol nangis asrokol. Kemana-mana maulid hadir, ya kan, majlis hadir. Tapi giliran memilih presiden, ente tahu dari kandidat yang ada, ente tahu yang layak yang mana, yang pinter yang mana, ente tahu. Tapi dikasih duit 200.000 sama beras 1 karung, ente nggak pilih yang ente tahu. Berarti ente apa? Ente melepaskan diri ente daripada jihad. Ini bagian dari jihad, Pak. Ya. Jadi kalau ente tanya Habib milihnya siapa? Saya milihnya 01. Harus terang-terangan saya. Ya Beb Abu Bakar ya, sama aman ya Beb? Sama ya? Kalau di sini ada yang mau beda sama saya, Beb saya nggak mau milih 01, saya mau milih mantan gubernur DKI, terserah ente. Ini demokrasi, betul apa enggak? Iya, Beb saya nggak mau milih 01, tapi saya mau milih Amin aja, itu hak ente juga. Ini demokrasi, ya itu masing-masing. Cuman Habib pesan, ya bukan waktu Habib pengajian di bawah-bawah politik. Mulai kapan Islam harus dipisah dengan politik? Saya mau tanya. Mulai kapan Islam harus dipisah dengan politik? Tolong kita ini jangan bodoh. Kita ini jangan dibengiskan pemikiran kita, otak kita dengan paham sekuler yang mengatakan agama harus dipisahkan dengan urusan-urusan politik. Ini kebodohan yang ditanamkan oleh sekuler kepada kita. Yang kiai, ulama, asatidz, habaib banyak yang termakan dengan paham-paham ini. Coba mulai kapan Islam dipisahkan dengan politik? Ente kalau Islam dipisahkan dengan politik, nggak akan bisa mendapatkan kemenangan itu Nabi. Itu strategi harus dengan politik. Saya kasih unjuk. Kenapa waktu perang Uhud atau perang Badar yang pertama itu umat Islam itu kalah. Padahal sudah menang. Sahabat turun dari atas gunung rebut harta rampasan. Yang tadinya menang, karena berebut harta rampasan, dipanah dari atas, diperangi oleh orang-orang kafir dari atas. Akhirnya Nabi rubah strategi lagi. Bukankah ini politik dalam peperangan? Jadi jangan dipisahkan agama dengan politik. Bagaimana ya politik ini, kita giring politik ini agar sesuai dengan agama. Sekarang ente tahu, perda-perda syariat tuh, dulu perda syariat ada di Cirebon, di beberapa wilayah tuh ada. Maksudnya perda syariat ke bulan Ramadan nggak boleh warung buka di siang hari, nggak boleh tempat hiburan dari jam sekian sampai sekian. Itu ada aturannya. Minuman keras nggak boleh dijual bebas. Begitu yang duduk parlemen, ya orang yang hanya Islam tapi jauh daripada pemahaman agama, itu perda-perda syariat yang ada di daerah dicabut-cabutin sekarang. Jadi kalau inti ke daerah, ada orang jual minuman khamr di warung-warung kelontongan, kayak jual kacang goreng, inti mau larang nggak kena, inti kena pasal. Kenapa? Karena perdanya udah dicabut. Itu adanya di mana? Di MPR DPR tanda tangan. Terus inti mau bilang, Islam nggak boleh ikut-ikut politik. Makanya kalau ada kiai, habaib yang begini, jangan kita terpengaruh. Ya kita nggak tahu, mungkin itu kiai, itu habib hidupnya dari situ. Ya kan? Nggak boleh. Ya kan? Hidup di masjid bagus. Hidup di majelis bagus. Tapi jangan hidup dari masjid. Paham dong bedanya antara di sama dari? Kemudian yang terakhir, ya, wa yadfa'ullah anin nufus alham wal gham. Kemudian
Orang kalau yang berjihad itu, ya, dirinya dia, ya, dilepaskan dari perasaan ham, gundah, walgham, galau. Jadi gundah, galau, itu dikeluarin dari hatinya. Pak, orang Pak, kenapa ada doa Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzuka minal hammi wal hazan. Orang kalau udah punya rasa ditanamin, naudzubillah Pak, kalau Allah kasih di dalam hati inti rasa galau, rasa gundah, rasa takut, nggak enak Pak. Ya mungkin itu belum ngalamin. Orang kalau yang ngalamin dikasih sama Allah hatinya ujian, rasanya takut aja. Ngelihat orang ciut aja. Ngelihat orang ciut aja. Ibarat cupang pucat aja dah, pucat aja tuh cupang. Padahal Belgi maskot lagi tuh cupang. Ya, pucat aja dia. Kenapa? Allah kasih dalam hatinya itu penyakit. Rasa percaya diri nggak ada. Ciut, ada yang begitu orang Pak. Ada lagi bawaannya takut aja. Melihat orang takut, itu penyakit. Itu penyakit. Bagaimana caranya hilang itu? Ente berjihad. Definisi jihad itu banyak. Jihad nggak selalu ngangkat pedang, enggak. Ente hadir majlis taklim dari rumah habis subuh, kadang sebelum subuh ke Darul Musafa, ini bagian dari jihad. Ini orang-orang yang khidmat di Darul Musafa nih, yang nyumbang kurma, yang ngasih kopi, yang nyiapin kopi, apa, itu bagian dari jihad. Yang nyumbang untuk konsumsi makanan, itu bagian dari jihad. Itu obat semua. Obat. Nah, jadi yang terakhir di sini ingin saya sampaikan, jangan sekali-kali ya kita kalau ada masalah keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di sini dikatakan man kathurat humumuhu wa humumuhu, barang siapa yang banyak masalahnya, banyak kepusingannya, banyak kesulitannya, falyukthir, maka perbanyaklah dia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Thabata fi sahihain, di dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim, anna kanzun min kunul jannah, karena kalimat la ilaha illallah Rasulullah itu adalah celengan min kunul jannah, daripada celengan surga. Jadi perbanyak itu. Wa qala Tirmidzi anna bab min abwabil jannah, dan la ilaha illallah itu adalah salah satu cara untuk kita masuk ke surga melalui pintu la ilaha la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kesimpulannya dalam kajian ini kita harus tahu diri kita la haula, tidak ada daya, wala quwwah, tidak ada kekuatan illa kecuali dari Allah. Kita jalan keinginan Allah. Ente dikasih sehat, ente bisa angkat gelas nih. Ente bisa minum. Naudzubillah. Coba kalau Allah dikasih orang kena sakit stroke. Ini ada gelas nih. Allah jauhin dari sifat kita. Nih, dari diri kita. Ini sekedar contoh. Orang stroke, mau minum nggak? Mau. Ngomong juga susah. Ada air. Angkat deh, ambil tuh minum. Bisa nggak dia? Dia mau minum, dia mau angkat. Bisa nggak dia angkat air? Gemeter tangan. Boro-boro dia ngangkat. Minum diminumin aja banyak yang melebar airnya. Di situ kita mesti tahu bahwa pada hakikatnya kita mengangkat ini Allah yang punya mau. Karena kalau nggak ada haula, nggak ada keinginan Allah, nggak ada kekuatan Allah, nggak bisa nih kita angkat. Semoga Allah jadikan kekuatan kita dengan hadir di majlis Darul Musafa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu sallam alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok hari Jumat terakhir tuh bulan Rajab. Habib ingetin. Besok Jumat terakhir di bulan Rajab, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Waktu khotib naik ke atas mimbar. Tolong bilangin yang punya masjid suruh umumin sebelum sholat. Ya, saya di masjid-masjid saya ngajar udah saya bilangin. Tolong Jumat terakhir ntar diumumin. Jadi sebelum khotib naik ke atas mimbar, habis innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, habis itu
kan khotib jalan tuh naik ke atas mimbar. Nah itu kita baca dalam hati kita. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kama warada fi ba'dal athar, Habib Salim bin Abdul Mursyadri beliau juga mengatakan orang yang membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah di dalam athar di hari Jumat terakhir bulan Rajab 1 tahun rezekinya nggak akan putus. 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kemudian Habib Saleh sampaikan besok hari Minggu pengajian yang terakhir tawakufan. Tanggal berapa tuh, Bib? 11 ya. Nah, tanggal 11 ya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.